Hai guys, di video kali ini kita akan membahas soal-soal trigonometri ya. Soalnya bisa kalian download, linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita simak langsung pembahasannya. Oke guys, kita bahas nomor 1. Ini ada segitiga siku-siku, lalu di sini ada nilai dari sin sudut K. Jadi ini adalah sudutnya sebelah sini. Nah, berarti kalau sudutnya ini kita identifikasi dulu dari segitiga ini mana yang samping, miring, atau depan ya. Nah, seperti biasa, sisi yang dihadapi oleh sudut siku-siku ini namanya miring ya. Berarti ini kita tulis miring. Lalu yang ini LM-nya karena dihadapi oleh sudut yang dituju atau sudut yang ditanyakan, ini berarti adalah depan. Lalu sisi yang lain ini berarti samping ya. Ini pertanyaannya adalah nilai sin K. Ya, kita tulis begini aja, sin K sama dengan demi ya, depan miring. Ya, berarti masalahnya di sini adalah depan. Depannya kita belum tahu ya, di sini depannya belum diketahui. Berarti kita cari dengan menggunakan triple Pythagoras ya, 24, 26 berarti ini adalah 10. Ya. Nah, berarti ke sini kita tulis depannya 10 per miringnya berapa? 26. Ya, jadi jawabannya adalah 10 per 26 ya. Ini adalah opsi yang A gitu. Nah, tadi misalnya bagaimana cara mendapatkan 10 kalau kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa menghafal triple Pythagoras, maka cara mencari depan ya kita gunakan Pythagoras, yaitu akar sisi miring dikuadratkan ya, 26 kuadrat dikurangi sisi yang lainnya dikuadratkan ya, seperti ini. Berarti ini akar, ini adalah 676, ini adalah 576 ya, berarti hasilnya adalah akar 100. Akar 100 adalah 10 ya gitu. Jadi ini untuk mencari depannya kalau misalnya kalian tidak tahu bagaimana triple Pythagorasnya ya. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 pertanyaannya adalah berapakah hasil dari sin 30 plus cos 60 ya. Jadi berapa ini nilainya, kita identifikasi. Ini nilai sin 30 itu adalah setengah ya. Nah, lalu ini cos 60 juga ini sudut istimewa, nilainya setengah ya, bisa kalian lihat di tabel sudut istimewa ya. Oke, setengah ditambah setengah adalah 1 ya. Jadi ini udah langsung terjawab. Jadi jawabannya adalah C ya, itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3 ini pertanyaannya adalah satuan derajat dan radian dari rotasi 5/8 putaran ya. Jadi kita ubah ke derajat dan radian ya. Nah, yang pertama ke derajat, berarti 5/8 putaran itu artinya 5/8 dikali 360 derajat. Ini bisa dicoret, 360 dibagi 8 hasilnya 45. 45 kalikan 5 hasilnya adalah 225 derajat. Ini untuk perubahan ke derajat. Lalu bagaimana kalau ke radian? Kalau ke radian ya 5/8 putaran itu adalah 5/8 dikali 2pi. Ya, jadi 5/8 dikali 2pi. Nah, ini 2-nya kita coret ya, jadi 4, berarti hasil akhirnya adalah 5/4 pi ya. Ini jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Itu untuk nomor 3 ya guys ya. Oke, berikutnya nomor 4 ya. Pertanyaannya adalah sin negatif 210. Jadi sebenarnya kalau sin ada negatif, maka negatifnya bisa kita geser ke depan ya. Jadi ini kita tulis min sin 210 derajat. Nah, lalu kita lanjutkan min sin 210 derajat sebenarnya bisa dilihat dari tabel sudut istimewa, tapi kalau misalnya bingung kita bisa gunakan sudut relasi ya. Caranya adalah sin ini kita konstruksi jadi 180 plus 30 ya. Itu nanti pelajari lagi kalau yang belum bisa yang sudut relasi ya, udah ada di video. Nah, selanjutnya berarti min ini kalau 210 berarti kuadran 3. Karena di kuadran 3 berarti sinnya berubah, sinnya negatif ya. Nah, maka yang sin 180 plus 30 ini jadinya min sin 30. Ya, seperti ini ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini min kali min plus berarti hasilnya adalah sin 30. Berapa sin 30? Sin 30 adalah setengah. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Seperti selanjutnya untuk nomor 5 ya. Nomor 5 pertanyaannya adalah jika sin beta sama dengan 4/5, nilai perbandingan trigonometri untuk kotangan beta. Yang diketahuinya sin, yang ditanyakannya adalah kotangan. Kita bikin segitiga siku-siku ya.
Lalu kita tandain di sininya sudutnya adalah beta. Lalu kita konstruksi sesuai yang diketahui. Sin beta 4/5. Sin itu adalah depan miring. Jadi 4 di depannya. Lalu miringnya 5. Nah, menggunakan triple Pythagoras, pasti kalau ini di sampingnya adalah 3 ya. Kalau yang angka-angka ini udah familiar. Nah, tinggal kita mencari kotangan. Kotangan itu kan kebalikan dari tangan. Kalau tangan itu desa, berarti kalau kotangan sade ya. Maka kita tulis di sini kotangan beta sama dengan sade ya, samping depan. Sampingnya adalah 3, depannya adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 3/4 untuk kotangan beta. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, ini untuk nomor 5. Selanjutnya untuk nomor 6, di sini pertanyaannya adalah sebuah sudut alfa yang terletak di kuadran 2 memiliki nilai sin alfa sama dengan 2/7. Pertanyaannya adalah nilai tannya. Nah, di sini sama dengan nomor 5 tadi, yang diketahuinya adalah sin ya, dan yang ditanyakannya di sini adalah tangen. Tapi di sini ada keterangan kuadran 2. Jadi harus diingat nanti kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin, artinya tangen pasti negatif ya. Nah, tapi caranya sama, kita konstruksi menggunakan segitiga siku-siku. Di sini kita tandain sudutnya alfa, lalu di sini depan miring ya. Sin itu depan miring, berarti depannya 2. Miringnya adalah 7, berarti ini adalah akar ya, pakai Pythagoras. 7 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. 2 kuadrat adalah 4. Jadi 49 dikurangi 4 hasilnya 45. Nah, 45 ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi menjadi 3 akar 5 ya. Oke, sudah lengkap segitiganya. Kita masuk ke tangan. Ingat ya, nilai tangan alfa pasti negatif ya. Kenapa negatif? Karena ada di kuadran 2. Ya, kita lanjutkan. Ini negatif. Kalau tangan itu depan samping, berarti depannya 2 per sampingnya adalah 3 akar 5. Nah, tapi kalau dilihat di pilihan ini tidak ada yang jawabannya 2/3 akar 5. Jadi kita lanjutkan dengan merasionalkan penyebut ya. Maka hasil akhirnya adalah min 2/15 akar 5. Jawabannya adalah yang E. Untuk soal nomor 7 ya. Pertanyaannya adalah jika 1/4 putaran dikonversi ke dalam satuan derajat, maka menjadi apa ya. Jadi kita hitung, ini udah sama kayak tadi ya. 1/4 putaran ini artinya 1/4 dikali 360 derajat ya. 360 dibagi 4 hasilnya adalah 90. Maka hasil akhirnya adalah 90 derajat ya. Ini jawabannya adalah yang B ya, seperti itu. Gampang sekali ya. Nomor 8 pertanyaannya adalah 100 derajat diubah dalam satuan radian menjadi apa? Oke, derajat ke radian ya. Caranya adalah 100 derajat kita ubah menjadi 100 dikali pi per 180 ya. Jadi ini caranya kalau mau mengubah derajat ke radian ya. Caranya adalah dikali dengan pi per 180. Ya, hasil akhirnya adalah 5/9 pi. Jawabannya adalah E. Ya, seperti itu. Untuk nomor 8. Nomor 9 ini pertanyaannya adalah 2 sin 1/6 pi dikali cos 1/6 pi senilai dengan apa ya. Nah, ini daripada kita bingung, kita hitung aja ya semuanya karena ini sudutnya istimewa. Jadi perlu diketahui bahwa 1/6 pi itu artinya adalah 30 derajat. Ya, ini juga sama 30 derajat. Kita hitung berarti jadi 2 dikali ya sin 30 itu adalah setengah. Ya, dan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi kalau kita kalikan, ini kita coret, maka hasilnya adalah setengah akar 3. Oke. Ya, ini nilainya, kita cari yang nilainya sama ya gitu. Nah, ini setengah pi itu adalah 90 derajat. Sin 90 itu adalah 1 ya. Ya, ini 1/4 pi adalah 45 derajat ya. Jadi kalau sin 45 itu adalah setengah akar 2.
1/6 pi artinya 30, berarti hasilnya setengah ya sinnya. Yang ini sin 1/3 pi artinya 60, ini hasilnya adalah setengah akar 3 ya, sin 60. Lalu yang ini kalau diubah ke derajat jadinya berapa ya? 180 dibagi 5, ini 36, dan ini bukan sudut istimewa. Ya, jadi tidak bisa kita tentukan secara langsung. Nah, tapi di sini udah ketemu jawabannya ya. Yang nilainya setengah akar 3 adalah opsi yang B, yaitu sin 1/3 pi ya. Seperti itu caranya untuk nomor 9. Ya, nomor 10 nilai dari sin 300 adalah titik-titik ya. Oke, sin 300 kita jabarkan menggunakan sudut relasi saja ya. Sin 300 artinya sin 360 dikurangi 60 ya. Ya, ini 300 ini ada di kuadran 4 ya. Dan di kuadran 4 ya. Kalau di kuadran 4 berarti nilai sinnya negatif. Berarti kita tulis di sini min sin 60 ya. Ini menggunakan aturan sudut relasi. Jadi kuadran 4 menghasilkan nilai sin yang negatif, sementara sin 360 dikurangi 60 ini sama aja dengan sin 60. Maka hasilnya jadi min sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Nah, jadi hasilnya adalah min setengah akar 3. Jawabannya adalah D ya. Ini untuk soal nomor 10. Lanjut ke nomor 11 ya. Di sini ada yang diketahuinya adalah segitiga KLM. KL-nya 6, KM-nya 4, dan sudut LKM-nya adalah 60 derajat. Pertanyaannya adalah panjang LM. Yang pertama kita bikin segitiga sembarang seperti ini. Ya, kita masukkan titiknya bebas sebetulnya. Lalu kita masukkan sesuai data yang diketahui. KL-nya 6 ya. KL 6 di sini kita tulis 6, lalu KM-nya 4, kita tulis 4. LKM, sudut LKM berarti di sini ya. LKM sudutnya di sini 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang LM. Nah, ini sebetulnya menggunakan aturan kosinus. Kenapa menggunakan aturan kosinus? Karena ada komposisinya 3 sisi dan 1 sudut. Jadi kalau 3 sisi ya 1 sudut, ini menggunakan aturan kosinus ya. Nah, lanjutkan kita masuk ke aturan kosinus ya. Kita geser sebentar. Nah, seperti ini. Untuk aturan kosinus sebetulnya rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos alfa ya. Nah, di sini sebetulnya untuk alfabet ini kita akan memahaminya menggunakan skema. Jadi A itu maksudnya adalah depan, ya, di depan sudutnya. B dan C itu adalah kiri dan kanan atau sisi yang mengapit. Sementara alfanya adalah sudut yang diapit. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berarti yang jadi depan kan LM ya. Ya, LM berarti kita masukkan di sini. LM kuadrat sama dengan B dan C adalah kiri dan kanannya. Ya, 4 dan 6. Jadi ini 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali kiri kanan. 2 kali 4 kali 6 ya. 6 kali 4 sama saja. Lalu di sini cosnya alfanya 60, cos 60. Lalu kita lanjutkan perhitungannya. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, 2 kali 6 kali 4 48, dan cos 60-nya adalah setengah ya. Nah, kita hitung 16 tambah 36 52, dan 48 dikali setengah adalah 24. Nah, ini kita kurangi, hasilnya 28. Nah, 28 ini adalah LM kuadrat ya. Nah, pertanyaannya adalah LM, berarti LM sama dengan akar 28. Akar 28 berapa? Yaitu 2 akar 7 ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, ya, seperti itu untuk pembahasan nomor 11. Nomor 12, di sini pertanyaannya adalah Putri dan Konita berdiri di tepian sungai yang beralur lurus. Jarak Putri dan Konita adalah 9 meter. Rani berada di tepian yang lain, sehingga sudut yang dibentuk Putri, Rani, Konita adalah 60 derajat. Sudut yang dibentuk Rani, Putri, Konita adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak Konita dan Rani adalah titik-titik meter. Jadi langkah-langkahnya ya, ini kita bikin segitiga sembarang saja, nggak apa-apa. Ya, lalu kita masukkan PQR aja ya, karena ini singkatan dari nama-namanya. Ya, jadi tadi jarak Putri dan Konita 9, berarti PQ ya, PQ-nya 9 di sebelah sini. Lalu sudut Putri, Rani, dan Konita berarti PRQ ya, PRQ sudutnya di sini adalah 60 derajat. Lalu sudut yang dibentuk Rani, Putri, dan Konita ya, RPQ, R
PQ di sini sudutnya adalah 45 derajat. Pertanyaannya adalah jarak Konita dan Rani, berarti QR ya. Yang ditanyakan adalah QR. Nah, kita geser dulu sebentar. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil konstruksinya seperti ini, berarti ada dua sisi dan dua sudut ya. Jadi kalau dua sisi, dua sudut ya, ini dua sisi itu satu yang diketahui, satu yang ditanyakan, sudutnya yang diketahui dua. Nah, ini menggunakannya aturan sinus ya. Nah, aturan sinus itu seperti apa? Aturan sinus sebetulnya tinggal membandingkan, kita geser dulu ke sebelah sini ya, membandingkan ya, kalau pakai rumus A per sin A sama dengan B per sin B ya, seperti ini. Nah, berarti karena di sini ada apa? A dengan sin A itu saling berhadapan ya. B dengan sin B juga saling berhadapan, berarti ini ya. Nah, berarti QR ya, ini yang ditanyakan, kita tulis di sebelah sini. Ya, di sini. Nah, berarti QR berbanding dengan sin 45 ya. Nah, karena QR itu dihadapi oleh sudut 45. Jadi QR per sin 45 sama dengan 9 ya. 9 per sin 60. Ya, begini ya. Jadi ini hanya simbol saja ya, rumus saja. Yang penting kalian bisa menggunakan aturannya. Ya, lanjutkan. Berarti ini kita cari dulu QR per setengah akar 2. Yang ini 9 per setengah akar 3 ya, gitu. Ini setengahnya bisa kita coret karena seletak ya, posisinya sama-sama di bawah. Berarti QR sama dengan ini akar 2-nya kita tinggal pindahkan ya. Nah, karena ini nggak cukup, kita geser ke sebelah sini lagi ya. Jadi hasilnya adalah QR sama dengan 9 per akar 3 dikali akar 2. Jadi yang akar 2 yang ini kita pindahkan ke sebelah sini jadi kali ya. Ini tinggal kita kalikan dengan akar sekawan ya, karena tidak di bawahnya masih ada akar 3. Jadi ini kita kalikan akar sekawan, akar 3, akar 3. Berarti hasilnya adalah 9 per 3 akar 6 ya. Akar 3 kali akar 3, 3. Ini akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Jadi 9 per 3 akar 6. Atau hasil akhirnya adalah 3 akar 6 ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya. Lumayan ya, panjang lebar ya, karena ini ada aturan sinusnya. Ya, seperti itu untuk nomor 12 ya. Semoga nomor 13. Di nomor 13 ini ada gambar ya. Yang diketahuinya adalah PR 12. Dan yang ditanyakannya adalah QR-nya ya. Jadi ini PR-nya dari P ke R ini 12 ya. Lalu yang ditanyakan ini ya, QR. Oke, jadi sebetulnya kalau kita ingin mencari QR itu hasil pengurangan antara PR dikurangi dengan PQ ya. Gitu. Jadi kita lihat di sini ya. Gitu. Jadi kita membutuhkan PR-nya sudah ada 12. Nah, PQ-nya yang jadi masalah, kita tidak tahu PQ ya. Maka kita cari dulu PQ. Oke, untuk mencari PQ-nya kita lihat di gambarnya di sini ya. Yang bisa kita tentukan di gambar ini, kita bisa menentukan PS-nya ini 12 juga ya. Nah, kenapa 12 juga? Karena ini sudutnya 45 ya. Jadi kalau ini siku-siku, lalu di sini sudutnya 45, berarti sudut yang ini juga 45. Jadi karena sudutnya sama, berarti sisinya pun sama ya. Jadi di sini PR-nya 12, berarti PS-nya juga 12. Nah, jadi barusan kita fokus ke segitiga PRS ya. Nah, kalau kita fokus ke segitiga yang ini ya, segitiga PQS ya, maka kita akan mendapatkan bagian PQ ini dengan menggunakan perbandingan tangan dari 60 ya. Jadi kita tulis di sini tangan 60 itu adalah depan samping ya. Depannya adalah 12, sampingnya adalah PQ. Nah, berarti kalau kita silang ke sini, PQ sama dengan 12 dibagi tan 60 derajat. Tangan 60 itu adalah akar 3 ya. Bisa dilihat di tabel sudut istimewa. Nah, ini kita rasionalkan. Jadi kalikan akar 3. Ya, sehingga hasil akhirnya PQ adalah 12 per 3 ya. Ini akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Ya, 12 per 3 akar 3 ya, ini ya. Disederhanakan lagi maka jadi 4 akar 3. Nah, sekarang PQ-nya sudah dapat 4 akar 3. Berarti kita masuk ke sini ya. Maka QR adalah PR-nya tadi 12 dikurangi PQ-nya adalah 4 akar 3 ya. Kita tulis 4 akar 3.
Lalu kita lihat di pilihan tidak ada yang sesuai dengan ini ya. Kita coba jabarkan jadi 4-nya keluar karena 12 dan 4 ini bisa dibagi 4. Jadi 4-nya keluar. 12 bagi 4 itu adalah 3. 4 bagi 4 habis, berarti yang tersisa adalah akar 3. Maka jawabannya adalah 4 dikali 3 min akar 3. Jawabannya adalah yang A ya. Ya, itu untuk soal nomor 13. Ya, untuk soal nomor 14 ya, di sini yang diketahui adalah cos A ya, cos A-nya 4/5 dan sin B-nya berapa ini 12/13 ya. Nah, berarti kita jabarkan satu-satu karena di sini pertanyaannya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi cos A yang kita butuhkan nanti sin A ya. Terus dari sin B kita butuhkan cos B ya gitu. Jadi kita jabarkan satu-satu. Ya, cara menjabarkannya biasa kita bikin segitiga ya. Di sini kita masukkan untuk A dulu ya. A di situ perbandingan cosnya 4/5 berarti sampingnya 4, miringnya 5. Pasti depannya 3 ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai sin A. Maka sin A-nya adalah 3/5. Ya, lalu untuk yang sin B berarti kita gambar segitiga juga sama. Ya, kita tandain di sini B, lalu sin B 12/13 ya, berarti depannya 12, miringnya 13. Lalu pasti ini sisi yang lainnya adalah 5 menggunakan triple Pythagoras ya. Nah, selanjutnya berarti kita dapat menentukan cos B ya. Maka cos B-nya adalah 5/13 ya, seperti itu ya. Nah, lalu setelah dapat ini kita tinggal masukkan ke pertanyaan. Di sini ada sin A. Sin A-nya tadi adalah 3/5 dikali cos B-nya adalah 5/13 ditambah cos A-nya 4/5 dikali sin B-nya 12/13 ya. Ini tinggal kita hitung saja. Yang ini jadi 15/63 65 ya. Yang ini 48/65. Maka hasil akhirnya adalah 63/65 ya. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, begini ya. Jadi hasil akhirnya adalah 63/65 ini untuk menjawab soal yang nomor 14. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, gitu. Jadi selanjutnya nomor 15 ya. Di sini pertanyaannya adalah bentuk sederhana dari sin X cos X dibagi tangen X adalah titik-titik. Di sini ada pilihannya, kita harus memilih. Nah, ini penjelasannya di sini. Ya, kita jabarkan sin X cos X yang tadinya adalah per ya, kita jabarkan jadi bagi ya. Jadi dibagi tangen. Nah, kenapa ini diuraikan jadi bagi? Kita lihat kelanjutannya. Sin X cos X ini dibagi. Nah, tangannya kita jabarkan jadi sin per cos ya. Karena di pilihannya tidak ada tangan ya. Maksudnya semuanya pilihannya antara sin atau cos ya. Nah, selanjutnya berarti kalau udah seperti ini kita tulis lagi sin X cos X dibagi kita ubah jadi kali, maka sin X cos X ini dibalik jadi cos X per sin X. Nah, ini sin X-nya kita coret ya. Sin X-nya kita coret berarti habis, maka yang tersisa adalah cos X dikali cos X. Cos X dikali cos X itu hasilnya adalah cos kuadrat X ya. Jadi hasilnya cos kuadrat X, maka jawabannya adalah yang B ya. Oke guys, itu aja pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.